Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qadri Aziz Alfarisi, NIM D4190089, akan berbagi ilmu tentang penguat audio. Apa itu penguat audio? Penguat audio merupakan alat yang banyak digunakan dalam sistem elektronika dan dalam kehidupan sehari-hari. Penguat audio berfungsi sebagai menguatkan sinyal listrik atau menguatkan sinyal suara yang lemah menjadi sedikit lebih kuat. Apa fungsi penguat audio? Penguat audio berfungsi sebagai menguatkan sinyal suara yang ditransmisikan ke speaker agar keras dan maksimal outputnya. Fungsi dari penguat audio dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penguat awal atau preamp. Penguat depan atau awal atau preamp berfungsi sebagai penyangga dan penyesuai level dari masing-masing sinyal input sebelum dimasukkan ke pengatur nada. Yang kedua, penguat akhir. Penguat akhir adalah rangkaian penguat daya yang bertujuan memperkuat sinyal dari pengatur nada agar bisa menggetarkan membran speaker. Di bawah merupakan contoh dari power amplifier atau penguat audio. Berikut adalah blok diagram audio amplifier. Di dalam blok diagram audio amplifier terdiri berbagai komponen. Yang pertama, input. Input atau input sinyal dapat berasal dari berbagai sumber, seperti CD atau DVD player, tape, radio, mikrofon, MP3, dan lain-lain. Kemudian masuk ke penguat awal atau preamp. Preamp berfungsi sebagai penyangga dan penyesuai level dari masing-masing sinyal input sebelum dimasukkan ke pengatur nada. Kemudian masuk ke pengatur nada atau tone control. Pengatur nada bertujuan menyamakan suara yang dihasilkan pada speaker agar sesuai dengan aslinya. Pengatur nada minimal mempunyai pengaturan untuk nada rendah dan nada tinggi. Selain itu, ada juga jenis pengatur nada yang mempunyai banyak kanal pengaturan pada frekuensi tertentu yang bisa disebut dengan rangkaian equalizer. Kemudian masuk ke penguat akhir atau power amp. Penguat akhir adalah rangkaian penguat daya yang bertujuan memperkuat sinyal dari pengatur nada agar bisa menggetarkan membran speaker. Kemudian menuju ke speaker akan mengeluarkan outputnya. Di dalam blok diagram audio amplifier terdapat pencatut daya atau power supply yang berfungsi sebagai sumber. Berikut adalah gambar rangkaian penguat audio. Di dalam gambar rangkaian penguat audio ini terdapat berbagai komponen seperti kapasitor elektronik, min resistor 10R, pot HG, audio generator mode, audio voltage probe mode, audio grab mode, dan speaker. Di dalam rangkaian penguat audio terdapat kaki IC LM386 atau terminal kaki IC LM386. Di dalam IC LM386 terdapat pin yang terdiri dari 8 pin. Pin-pin tersebut yaitu yang pertama, pin 1 atau gain, digunakan untuk menyesuaikan gain amplifier dengan menghubungkan IC ini ke kapasitor komponen eksternal. Pin 2 atau pin input atau pin non-inverting, digunakan untuk menyediakan sinyal audio. Pin 3 atau plus input
adalah terminal inverting atau pembalik dan biasanya terhubung ke ground. Pin 4 atau ground yang terhubung ke terminal ground system. Pin 5 atau pin output atau Vout digunakan untuk menyediakan audio output yang diperkuat dan bersekutu dengan speaker. Pin 6 atau Vs terhubung dengan daya. Pin 7 atau bypass digunakan untuk menghubungkan kapasitor decoupling. Pin 8 atau gain adalah pin pengatur gain. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan rangkaian penguat audio di dalam aplikasi Proteus Isis. Oke, kali ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya mensimulasikan penguat audio di dalam aplikasi Proteus Isis ini. Sebelumnya saya sudah membuat rangkaian penguat audio sederhana yang terdiri dari beberapa komponen, dengan komponen intinya adalah IC LM386. Di dalam IC LM386 terdapat 8 pin atau 8 kaki yang memiliki fungsi masing-masing. Fungsi dari 8 pin atau 8 kaki ini sudah saya jelaskan pada video PowerPoint sebelumnya. Di dalam rangkaian ini juga terdapat input. Input ini berfungsi sebagai audio input atau musik yang kita gunakan dan akan melalui proses penguatan melalui berbagai komponen ini dan akhirnya akan dikeluarkan melalui speaker atau output amplifier ini. Sebelumnya ada kalanya beberapa komponen yang perlu disetting terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita men-setting komponen input ini. Kita klik 2 kali. Pada settingan input ini kita dapat mengimport audio file berformat WAV. Kita import di sini, kemudian yang di bawahnya biarkan settingan default aplikasi. Kita klik OK. Kemudian yang kedua kita setting besaran C input. Kita klik 2 kali. Pada percobaan pertama ini saya akan menggunakan besaran 0,1 nanofarad dikarenakan sesuai dengan format laporan, yaitu menggunakan angka terakhir NIM. Angka terakhir NIM saya adalah 9. Jika dimasukkan rumus akan menghasilkan nilai 0,1 nanofarad. Kita klik OK. Kemudian kita men-setting R adjustable atau range adjustable. Pada percobaan kali ini saya akan mencoba settingan 50%. Kemudian kita menuju ke audio analisis. Di dalam komponen ini kita setting terlebih dahulu dengan cara klik kanan, address. Pada menu name ini kita ketikkan input. Dan untuk prop P1 kita pilih input, dan untuk prop yang lain biarkan saja atau kosongi saja. Mengapa saya pilih input? Dikarenakan komponen ini akan mengeluarkan grafik input. Kemudian kita klik OK. Namun saya telah men-settingnya sebelumnya, jadi saya cancel. Kemudian kita setting edit grab. Klik kanan. Di dalam edit grab ini terdapat beberapa settingan, yaitu kita dapat men-setting grab title, start time, stop time, play mode, time, sample bit, and sample rate. Pada start time dan stop time saya setting dimulai dari detik 0 sampai ke detik ke-5. Untuk play mode saya pilih mono sesuai default aplikasi. Untuk
loop time saya setting 1 agar hanya terjadi 1 kali pengulangan. Untuk sample bit saya setting 16, sample rate 22.050. Kita klik OK, kemudian akan muncul indikator. Kita klik yes. Kemudian kita tunggu proses running Prospis-nya sampai 100%. Kemudian kita lihat hasilnya akan menghasilkan grafik input dengan besaran vertikal maksimal 100 dan yang ke bawah adalah negatif 50. Yang ke bawah adalah juga negatif 100. Kemudian pada audio input ini menghasilkan suara yang jernih. Kita coba untuk yang output, apakah juga demikian? Kita setting terlebih dahulu. Settingnya sama seperti setting yang input, tapi pada address ini kita beri nama output. Dan untuk yang prop P1 kita pilih output. Mengapa kita pilih output? Karena komponen ini akan mengeluarkan grafik output dari hasil penguatan audio. Kita klik OK. Dikarenakan saya sudah setting sebelumnya, saya klik cancel. Kemudian kita setting edit graph. Pada edit graph ini kita setting sama persis dengan input audio, dengan start time dan stop time-nya dari 0 sampai 5. Mengapa harus sama? Agar kita bisa dapat melihat perbedaan grafik dari detik 0 sampai ke detik 5. Kita klik OK. Kita klik yes untuk simulasinya. Kita tunggu sampai running Prospis-nya selesai. Hasilnya pada grafik output audio analysis menghasilkan besaran grafik vertikal lebih dari 100 dan lebih dari negatif 100. Lebih kecil dari negatif 100. Untuk kualitas audionya tidak sejernih dengan audio input. Mengapa demikian? Dikarenakan telah terjadi penguatan suara dan di dalam rangkaian ini tidak ada komponen untuk denoiser atau untuk menghilangkan noise. Jadi suaranya sedikit pecah-pecah. Kita coba untuk percobaan selanjutnya. Kita ubah saja, kita coba hanya mengubah yang range adjustable-nya menjadi 100%. Kita coba simulasikan. Untuk simulasi berikutnya kita hanya langsung simulasi grab ini, tidak perlu men-setting ulang. Kita klik, kita tunggu sampai running Prospis-nya selesai. Hasilnya pada grafik input audio analysis menghasilkan grafik yang sama seperti percobaan sebelumnya. Mengapa demikian? Dikarenakan input audio analysis ini menghasilkan grafik sebelum audio mengalami penguatan. Jadi grafik ini merupakan grafik audio asli dari file WAV tersebut. Maka
tidak terjadi perubahan grafiknya. Kita coba untuk outputnya apakah terdapat perbedaan. Kita simulasikan. Kita tunggu sampai running process-nya selesai. Hasilnya, grafiknya mengalami perubahan dari besaran vertikalnya tadi 200, sekarang menjadi lebih dari 200. Dan lebih kecil dari negatif 200. Untuk kualitas suaranya semakin pecah atau semakin tidak jernih. Ini dapat disimpulkan bahwa range adjustable ini membuat suara output audio menjadi lebih memiliki noise yang lebih besar atau suaranya pecah-pecah. Kita coba ubah C inputnya. Untuk percobaan selanjutnya saya menggunakan C input 5,1 dikarenakan sesuai dengan format laporan. Kita klik OK. Untuk range adjustable-nya kita mulai dari 50 dulu biar tahu perbedaannya. Kita langsung simulasikan yang input terlebih dahulu. Apakah grafiknya tetap atau berubah? Kita tunggu running process-nya selesai. Ternyata grafiknya masih tetap dengan besaran vertikal dari negatif 100 sampai 100 dan memiliki kualitas suara yang masih jernih seperti percobaan-percobaan sebelumnya. Ini dikarenakan alasan yang sama sebelumnya, yaitu grafik ini hanya memunculkan audio input atau audio aslinya sebelum terjadi penguatan audio. Kita coba untuk yang outputnya. Kita simulasikan. Tunggu sampai running process-nya selesai. Hasilnya adalah grafiknya berubah dengan besaran vertikal yang lebih besar lagi hampir dari negatif 2 sampai ke 2 dan menghasilkan suara yang sedikit lebih jernih. Mungkin bisa dikarenakan karena C inputnya diperbesar dari percobaan sebelumnya yang hanya 0,1 nanofarad menjadi 5,1 nanofarad. Kemudian percobaan selanjutnya kita coba range adjustable-nya saja yang kita ubah menjadi 100. Apakah perbedaannya sangat signifikan? Kita coba simulasikan. Tunggu hingga running process-nya selesai.
sampai percobaan kali ini, input audio menghasilkan grafik yang stabil atau tetap dari percobaan sebelumnya dengan alasan yang sama, yaitu karena ini hanya memunculkan grafik sebelum terjadi penguatan audio. Kita coba simulasikan output audionya. Klik kanan, simulate graph. Kita tunggu sampai running process-nya selesai. Hasilnya adalah menghasilkan grafik yang sedikit berbeda dengan percobaan sebelumnya, yaitu grafiknya lebih landai. Padahal percobaan sebelumnya grafiknya curam melengkung begini, sekarang menjadi landai. Dan besaran vertikalnya sedikit menambah atau bertambah, dan kualitas audionya semakin pecah atau noise-nya semakin banyak. Mungkin dikarenakan range adjustable-nya ini ditambah dari 50% menjadi 100%, yang berakibatkan kualitas audionya semakin buruk. Kita coba percobaan selanjutnya biar memantapkan kesimpulannya. Kita ubah cek inputnya, kita perbesar menjadi 10,1 sesuai dengan format laporan. Kita klik OK. Untuk range adjustable-nya kita mulai dari 50% dulu. Kemudian kita simulasikan yang input. Apakah tetap grafiknya ataukah berbeda? Kita simulate. Tunggu sampai running process-nya selesai. Pada hasilnya menghasilkan grafik yang hampir sama, yaitu dengan besaran vertikalnya dari negatif 100 sampai ke 100, namun ada sedikit noise, mungkin dikarenakan cek inputnya ini bertambah, namun sesuai kasat mata grafiknya sama, dikarenakan ini hanya memuncul pada input audio analisis ini memunculkan grafik sebelum terjadi penguatan audio pada rangkaian ini. Jadi grafiknya dari percobaan sebelum-sebelumnya sama terus untuk yang input. Kita coba yang output, kita simulasikan. Kita tunggu sampai running process-nya selesai. Hasilnya menghasilkan grafik yang berbeda namun dengan besaran vertikal yang tidak jauh berbeda, yaitu dari negatif 2 sampai ke 2. Namun pada grafik kali ini grafiknya sedikit curam dikarenakan range adjustable-nya saya turunkan jadi 50%. Jadi range adjustable ini berpengaruh terhadap landai atau tidaknya grafik outputnya ini.
dan kualitas suaranya sedikit jernih karena range adjustable-nya dikurangi. Kita coba range adjustable-nya kita tambah menjadi 100. Kita simulasikan yang input terlebih dahulu. Kita tunggu sampai running process-nya selesai. Semakin besar C inputnya, running process-nya semakin lama karena terdapat proses penguatan yang lebih besar. Meskipun grafik inputnya ini tidak berbeda, namun running process-nya tetap bertambah lebih lama. Hasilnya menghasilkan grafik input yang sama seperti percobaan sebelum-sebelumnya, karena ini hanya menampilkan grafik yang belum mengalami penguatan audio. Kita coba simulasikan yang outputnya. Kita tunggu sampai proses running process-nya selesai. Hasilnya menghasilkan grafik dengan besaran vertikal yang bertambah lebih besar, yaitu lebih dari negatif 2 sampai ke 2, dan menghasilkan grafik yang landai dari grafik sebelumnya adalah grafiknya curam seperti ini, dan sekarang menjadi landai. Berarti range adjustable ini berpengaruh landai dan tidaknya grafik output yang dihasilkan. Oke, untuk simulasinya sampai di percobaan kali ini. Pada simulasi kali ini dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, besar tidaknya C input atau tambah tidaknya C input berpengaruh terhadap kualitas audio output yang dihasilkan. Semakin besar C input, maka kualitas output audio akan semakin bagus meskipun tidak sebagus dengan input audio. Yang kedua, pada grafik input audio analisis ini menghasilkan grafik yang stabil atau sama sejak dari percobaan yang pertama tadi. Jadi tidak terdapat perbedaan. Dikarenakan karena grafik ini hanya menampilkan grafik audio sebelum terjadi penguatan di dalam rangkaian ini. Yang ketiga, range adjustable ini berpengaruh terhadap landai atau tidaknya grafik output audio. Semakin kecil range adjustable, maka grafiknya akan semakin curam atau melengkung begini. Dan semakin besar range adjustable-nya, maka akan menghasilkan grafik yang lebih landai atau melengkung ke atas atau cembung. Jadi bahasa halusnya, kalau range adjustable-nya lebih besar, maka menghasilkan grafik yang lebih cembung. Kalau range adjustable-nya lebih sedikit atau diturunkan, maka akan menghasilkan grafik output yang lebih cekung. Sekian dari simulasi penguat audio. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kritik, saran, dan like video ini. Dukung terus video-video selanjutnya dan nantikan video-video selanjutnya
Terima kasih.